yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Aku tertarik, keberatan nggak kalau ngebahas tentang histori transgendernya? Nggak apa-apa, nggak ada Nggak apa-apa. masalah. Oke, sejak kapan kepikiran untuk maksudnya gini, transgender itu historinya gimana? Di mana? Kapan? Terus apa aja ketika itu yang dialami? Jadi Beb, kalau khususnya untuk diri aku ya, aku tidak menghakimi transgender yang lain. Mohon maaf ya, saudara-saudaraku. Jadi khusus untuk Ratu Entok itu, untuk menjadi trans itu aku ada dua tahap gitu. Jadi nggak segampang orang pergi ke Thailand, karena kalau di Thailand itu jadi transgender kayak bongte alat, tek buang gitu. Jadi kalau Entok kan memang pengerjaannya di Indonesia, perdana dan pelopor se-Indonesia, baru dilakukan di Indonesia, khususnya Entok berdomisili di Medan itu ya baru Entok. Jadi memang programnya prosesnya panjang banget, dan aku baru melakukan tuntas memang pure, memang jadi lengkap semua kelamin perempuan itu sama aku itu di tahap yang semalam, yang aku semalam opname sampai 1 mingguan. Yang baru-baru ini? Ya. Artinya dari tahap awal sampai sekarang berapa Itu lama? hampir berapa tahun ya? Aku sama papanya 6 tahunan berarti. 6 tahunan? 6 tahunan. Wow. Karena memang kita harus ngilangkan trauma dulu, mengumpulkan biaya dulu, baru kedua sebenarnya apa sih, udahlah yang penting udah ada lubang kan gitu ya. Cuman kan kita ternyata nggak bisa seperti itu gitu. Apalagi kita mau menggugat ke pengadilan, memang harus ada bedah yang memang menyatakan iya dia perempuan gitu. Tidak hanya sekedar buang batang jadi perempuan, tidak seperti itu. Itu di Medan? Semuanya dilakukan di Medan atau di Jakarta? Indonesia dulu. Di Kita Indonesia. memang ada rujukan Jakarta dulu. Nggak segampang itu, Beb. Ada duit pun di Medan nggak bisa seperti itu, karena dokternya memang harus dipanggil dulu, disidak dulu ke Jakarta, segala macam prosesnya dari. Boleh cerita nggak sih proses awal pertama itu seperti apa? Kan 6 tahun nih. Untuk merubahnya. Iya, ke 6 tahun perjalanannya. Pastinya kita tes kejiwaan dulu. Oke. Kita tes kejiwaan, ujian dulu betul-betul nggak aku ini sehat gitu. Karena banyak orang menganggap kalau perubahan kelamin itu berarti nggak sehat nih, orang gila nih gitu. Masa ngubah kodrat Tuhan nih gitu. Jadi aku menghadapi psikolog sama dokter kejiwaan itu ada 2-3 orang. Dan itu bayarnya mahal, dan kita ujian lagi kayak ujian PNS 350 soal aku hadapin. Bayarnya sampai berapa mahal? Kalau maksudnya untuk tahap 1, tahap 2 atau memang khusus psikolog ya? Psikolog itu. Untuk hanya temu gitu aja kita dianggap 400.000 ya untuk satu orang. Oke, nah itu untuk tahap awal. Selanjutnya tahap apa lagi? Banyak. Kita memang harus sidang, ketok palu dulu, baru tes darah, tes HIV. Ketok palu itu nggak, maksudnya ngapain? Dipersidangkan, karena di Indonesia ini mohon maaf ya, aku tergemu-gemu juga sih, karena kan kita ada Menteri Agama, Beb. Iya. Di Indonesia kan tidak dibenarkan ada operasi itu. Betul. Gitu. Jadi banyak yang pro dan kontra. Bahkan dokter-dokter juga, kenapa kamu berani lakukan sama Ratu Entok gitu? Banyak seperti itu. Oh, artinya mereka juga punya pertanggungjawaban. Iya, Dan khususnya itu secara kalau dokter hukum. yang muslim, banyak yang memang tidak mau pegang aku, bukan tidak mampu mengerjakan ataupun bermusuhan sama Entok, enggak. Alhamdulillah semua, bahkan dokter Frank itu sangat baik sama Ratu Entok. Cuman maksudnya kan itu agak keiman kita agak bertentangan. Betul, ya. betul. Jadi ya banyak pro dan kontra gitu. Jadi memang nggak segampang itu, punya duit yuk operasi, nggak seperti itu di Indonesia. Itu di Thailand sana, di luar negeri Gampang ya? Pergi operasi udah siap gitu. Kok di Indonesia enggak, justru karena memang Entok mau nyamannya di Indonesia, memang nggak mau keluar segala macam, memang sudah dari tahap 1 sudah nyaman di Indonesia kan, menuntaskannya di Indonesia juga. Terus pertama kali operasi apa? Banyak Entok buat banyak payudara, puting. Kalau wajah udah pasti ya, wajah gitu. Itu aja, bokong. Nah, untuk dari 6 tahun perjalanan sampai dengan kemarin terakhir, kalkulasi dana yang dihabiskan sampai berapa sih? Banyak lah, Kisaran Untuk yang miliar? terakhir aja lah, Beb ya. Yang terakhir ini aja untuk mentuntaskan memang gitu kan. Gitu, Iya. itu 200. 200 juta.
nggak ikut ono ini kucrut ya beb, nggak ikut psikolog, nggak nengok yang tahap satunya lagi biaya sehari, udah ribet lah gitu. Pokoknya kalau yang sementara ini aja tuh 200 dah. 200 juta habis. Dan sebelum rumah sakitnya lah. Nggak sebelum rumah sakit. Karena memang kan dokter pokoknya yang terakhir itu menyempurnakan itu supaya aku bisa gugat ke pengadilan itu di angka 200 juta. Artinya kalau ada something happen in the future karena operasi itu ada bisa menggugat ya? Iya, baru pun kita kan memang harus ada pernyataan memang iya ini perempuan gitu. Tidak bisa hanya potong batang ada lubang jadi perempuan, nggak seperti itu transgender itu nggak bisa. Memang dia memang harus jadi kelamin perempuan. Secara hukum bisa. Jadi kuat. Jadi kalau kuat. mau gugat ada juga pertanggungjawaban dari rumah sakit memang dia udah jadi perempuan gitu. Jadi setelah itu Jadi pengadilan nggak bisa operasi, tolak. yang di jalan listrik sana untuk pergantian nama itu apakah sudah disidangkan juga? Apa untuk tahap berikutnya? Nanti itu harus dari rumah sakit dan dokter. Oke, rumah sakit ready karena memang kita sudah ada keluar semua surat, memang kita waktu bayaran kan semua ada, tapi itu kan tidak bisa dibawa ke pengadilan. Jadi memang harus dokter bedahnya Berarti itu yang tahapan selanjutnya menyatakan iya, dan itu nggak gampang. Tunggu proses dia balik lagi dia ke Medan dulu, ke Indonesia dulu. Oke. Gitu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan tadi di awal video ya. Bagaimana Ratu Entok itu dia ikut kebaktian Kristen dalam penjara atau dalam tahanan. Nah, teman-teman, di beberapa waktu yang lalu kemarin luar biasa dia ya. Dia menghina Yesus dengan memakai foto, dia nyuruh cukur rambutmu supaya kamu jangan seperti perempuan. Dan sebelum itu juga ketika dia menanggapi podcast Richard Lee dengan Elia Myron, dia juga menyinggung tentang Yesus ya, dia menghina Yesus. Nah, dan terakhir kemarin kasus foto itu yang dia suruh-suruh cukur itu teman-teman, itulah yang membuat dia dilaporkan ke pihak penegak hukum supaya diproses secara hukum. Nah, teman-teman, dan kita lihat bagaimana di video tadi begitu alimnya, begitu terlihat sedih, begitu terlihat saleh, dia soleh ya, kalau perempuan begitu terlihat soleh, terlihat baik. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya pembelajaran bagi kita semua ya. Jangan nanti kalau sudah diproses secara hukum barulah kita mau sadar, barulah kita mau menyadari kesalahan kita. Artinya sebelum pun kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain dan melanggar hukum, kita mesti harus pikirkan dan sadari. Jangan nanti kalau kita sudah terlanjur di proses, barulah kita sadari, barulah kita menyesal, barulah kita minta maaf. Nah, teman-teman, baiknya sebelum kita melakukan sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memberikan kita akal dan pikiran dan memberikan kita akal budi ya teman-teman, supaya apa-apa saja yang kita pikirkan itu mesti kita harus menyadarinya, apa efeknya, apa dampak positif dan negatifnya. Nah, jadi kalau tidak ada pertimbangan dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka yang terjadi nanti kita seperti jatuh ke dalam suatu jerat teman-teman ya, seperti Ratu Entok ini. Dan kiranya saya juga kurang tahu ya, kiranya Ratu Entok itu ketika dia mengikuti kebaktian, dia juga harus menyadari bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia masih penasaran, mesti dia harus membaca, menurut saya ya, dia perlu membaca kitab suci itu secara keseluruhan, dan dia harus tahu bagaimana Yesus itu datang ke dunia ini karena kasih Allah bagi dunia ini. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosanya, tidak bisa diselamatkan karena usahanya, maka itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malah ketika Kristus datang sebagai bukti kasih Allah di dunia ini, malah justru ditolak, disangkal, dihina, dihujat. Dan ini bukan hanya di akhir zaman ini teman-teman, ada yang namanya penghujatan terhadap Yesus, caci maki, penghinaan, pengolok-olokan. Itu di zaman
zaman Yesus pun sudah ada yang demikian. Nah, artinya kita tak perlu heran, tak perlu kaget soal-soal penghinaan terhadap Yesus. Dan itu tidak mengurangi ya, hinaan apapun yang dikeluarkan, hujatan apapun yang dikeluarkan, itu tidak membuat Yesus itu tidak jadi Tuhan. Nah, bukan begitu. Dari sononya dia sudah jadi Tuhan, dia Allah, dia firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Demi apa? Demi manusia itu diselamatkan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.